gitu ya. Yang pertama menggunakan HP 3, ini dia lebih kompak, ringan, dan memberikan tekanan yang tinggi. Hal ini sebagian besar dipasang di mobil penumpang atau truk kecil sampai sedang ya untuk HP 3. Nah, ketika berubah menjadi HP 4 di sini, sistem ini pada dasarnya hampir sama dengan HP 3, namun penggunaan pompa suplai tipe HP 4 ini dia memiliki kuantitas pemompaan yang meningkat untuk menangani mesin yang lebih besar. Sistem ini sebagian besar dipasang di truk ukuran sedang. Jadi karena jumlah planjernya eh, lebih banyak daripada yang HP 3, di sini dia bisa eh, menambah kuantitas dari pemompaannya. Ini ya. Jadi kuantitas pemompaannya meningkat. Selanjutnya improvement-nya adalah posisi ECU yang Euro 2 dulu ada di dalam kabin. Nah, Euro 4 sekarang nempel di blok mesin di sini. ECU yang berada pada engine ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah dia reduce manufacturing cost di sini. Jadi kalau dia masuk ke dalam kabin berarti membutuhkan kabel yang sangat panjang, di mana jumlah kabelnya pasti bertambah ya ketika dari Euro 2 ke Euro 4 karena jumlah sensornya juga bertambah gitu kan. Ini dia bisa mengurangi jumlah kabelnya. Dia juga bisa mengurangi beban kendaraannya. Jadi beban kosong kendaraan itu bisa berkurang. Selanjutnya pembacaan sensor yang lebih akurat. Jadi karena kabelnya dia dikurangi ke apa namanya panjangnya gitu ya, hambatan kemudian permasalahan yang ada pada wiring itu akan berkurang sehingga pembacaan sensornya dia bisa lebih akurat. ECU membaca lebih akurat. Nah, untuk ECU Hino ini jangan khawatir ya. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu sekalian, waduh ini ada di mesin berarti dia nanti kalau kena panas gimana gitu kan, atau kena getaran gimana. Nah, untuk ECU baru Hino kita sudah melalui tes kekuatan IP6K9K. Ini mungkin Bapak-bapak atau Ibu bisa cek di Google, apa sih tes kekuatan IP6K9K ini ya. Nah, ini adalah standarisasi pengecekan kekuatan ya yang membuat ECU Hino mempunyai standar engine heat resistant. Jadi sudah anti panas. Kemudian shockproof atau anti getaran, kemudian juga water dan dustproof. Anti air dan juga anti kotoran. Gitu ya. Nah, anti air di sini bukan berarti wah anti air ya udah kita langsung aja kalau misalnya banjir taruh di banjir nggak masalah gitu ya, nggak kayak gitu ya. Anti airnya di sini ketika ada semprotan steam, misalnya ketika ada hujan seperti itu, atau mungkin banjir tapi hanya lewat dikit nggak masalah. Tapi kalau diem doang di tempat banjir, ya pasti yang namanya air akan masuk ke sela-sela yang lebih kecil gitu ya. Kemudian improvement selanjutnya adalah yang jelas gas after treatment-nya atau komponen after treatment-nya. Pada engine Euro 4, komponen tambahan yang juga bekerja dengan sistem common rail untuk mengurangi tingkat gas emisi ya berupa NOx, PM, CO dan HC dan juga senyawa-senyawa lainnya itu adalah beberapa komponen sebagai berikut. Ada EGR atau exhaust gas recirculating, kemudian ada DOC, diesel oxidation catalyst, dan juga SCR atau selective catalytic reduction. Nah, nanti fungsi masing-masing komponen gas after treatment ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan tim instruktur lainnya ya, dan juga mungkin nanti saya di akhir. Nah, untuk kamar yang Euro 4 ini semuanya mereka akan disesuaikan apa namanya penyemprotannya, kebutuhan injeksinya seperti apa disesuaikan dengan komponen gas after treatment ini. Oke. Nah, mungkin itu dulu
dari saya, informasi yang saya berikan mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya yang lainnya, ya. Di sini tadi ada Bapak Argo, Bapak Panji, dan Bapak Dede ya untuk memberikan materi lainnya. Mungkin bisa Ya, langsung silahkan. baik. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa di chat, saya sambil jawab-jawab gitu Ya, ya. Pak Anton Oke, sudah Mbak menunggu Vita. memang. Saya hitung-hitung kurang lebih ada 20 pertanyaan. Pak Anton, karena sesi pertanyaan, sesi diskusi nanti sangat singkat, Pak Anton boleh sambil jawab-jawab di kolom chat ya. Siap, siap, Oke. siap. Thank you, Pak Anton. Luar biasa, saking tertariknya dengan materi Pak Anton. Oke, kalau gitu teman-teman semua, karena waktu yang singkat, kita langsung masuk ke komponen Euro 4 EGR yang akan disampaikan oleh Bapak Siswanto Rahargo. Kalau begitu, Pak Argo, kami persilakan. Siap. Terima kasih Mbak Vita. Oke, terima kasih Pak Anton. Jadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Anton. Jadi di sesi pada hari ini Pak Anton sudah bicara mengenai ini ya, sharing kembali ke teman-teman IDT Trainer terkait dengan Euro 4. Dan kita nih dari teman-teman instruktur lain akan coba menjelaskan dari subkomponen yang ada di Euro 4. Oke, sebelumnya saya pengen sapa teman-teman dulu nih. Boleh diaktifkan mic-nya teman-teman. IDT Trainer, apa kabar? Mantap. Fantastis, luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Oke, baik rekan-rekan IDT Trainer semuanya. Oke, kita langsung saja agar waktu kita bisa lebih efektif. Jadi, oh iya, di hari ini mungkin saya bisa sambil share screen, saya cerita sedikit ya, bahwa hari ini di HMSI Jatake sedang berlangsung proses audit LPK. Jadi mohon doanya dari teman-teman IDT Trainer supaya prosesnya lancar. Saat prosesnya lancar, nanti ke depannya kita di HMSI sudah mempunyai LPK yang tersertifikasi under BNSP. Oke, tepuk tangan dulu dong buat HMSI dan LPK-nya. Apa dulu dong? Oke, izinkan saya share materi mengenai EGR. EGR atau kepanjangannya dalam bahasa Inggris adalah Exhaust Gas Recirculating System. Apa itu EGR? Oke, sebelum saya masuk, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin rekan-rekan IDT ada yang pernah bertemu dengan saya, tapi nggak tahu nama saya. Atau ada juga mungkin yang tidak pernah bertemu dan tidak kenal saya. Oke, perkenalkan nama saya Siswanto Rahargo. Teman-teman di HMSI dan teman-teman di dealer biasa panggil saya Argo. Jadi mohon ini ya, rekan-rekan di DT kalau misalnya nanti ketemu saya boleh ditepok punggung saya kalau misalnya bertemu ya. Karena mohon maaf saya punya kekurangan juga untuk bisa menghafal semua PIC IDT trainer di seluruh dealer ya. Mungkin hanya beberapa nih yang saya sudah kenal sebelumnya, khususnya di after sales. Oke, kita masuk ke materi. Sistem AGR. AGR atau kepanjangan dari Exhaust Gas Recirculation adalah sebuah sistem yang mengembalikan sebuah gas buang, sebagian dari gas buang, dari sisi intake untuk menurunkan konsentrasi oksigen dari udara yang diinduksi ke ruang bakar. Jadi, dengan penurunan konsentrasi oksigen, memungkinkan untuk mengurangi suhu pembakaran yang ada di combustion chamber atau ruang bakar. Dengan turunnya suhu pembakaran, hal ini akan memungkinkan pengurangan terhadap output dari NOx yang terjadi dari ruang bakar. Oke, ini adalah bagannya. Sebentar. Oh, sorry. Lepas saya. Sepertinya lepas ya. Lepas, Pak Argo. Oke, mohon maaf rekan-rekan.
Oke, sebentar saya buka ulang filenya. Siap, ditunggu Pak Argo. Ditunggu ya. Ya. Kurang lebih memakan waktu 1 jam. Luar biasa. Oke, sebentar Mbak Vita. Ini ada yang salah nih. Oke, izinkan saya share kembali materinya. Harusnya ada animasi yang berjalan. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi secara flow proses ini kok nggak jalan ya animasinya? Tadi di awal sempat jalan Pak Argo. Di awal tadi sempat jalan, lalu di slideshow sepertinya tidak jalan. Ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ya buat teman-teman semua. Jadi ini adalah flow dari udara yang bergerak mulai dari bagian intake masuk ke intercooler, kemudian nanti melewati intake throttle, dan kemudian akhirnya masuk ke ruang bakar. Nah, di sini nanti akan terjadi proses pembakaran, dan sisa dari gas sisa dari ruang bakar tersebut nanti akan menuju ke muffler gitu ya dalam kondisi normal. Nah, di sini peranan EGR adalah sisa gas buang yang berasal dari ruang bakar nanti akan diresirkulasikan kembali. Nanti akan diputar ulang, diresirkulasikan kembali ke bagian intake ya. Hanya sebagian saja karena nanti sebagian akan tetap terus menuju ke bagian muffler gitu ya. Dimana di sini nanti untuk turbo kita abaikan dulu, nanti teman-teman akan dijelaskan terkait dengan turbo oleh rekan saya ya. Oke, kita akan fokusnya ke EGR-nya dulu. Oke, jadi dari sisa gas buang yang berasal dari ruang bakar nanti sebagian akan diresirkulasikan kembali melalui sistem EGR. Di sini gas yang bersuhu tinggi akan didinginkan di EGR cooler. Di EGR cooler di poin sebentar, saya rubah pointernya. Ya, jadi nanti gas yang keluar dari ruang bakar akan masuk ke EGR cooler ya. Di sini akan didinginkan di dalam tabung pendingin berbentuk spiral. Jadi di dalam EGR cooler ini terdapat pipa-pipa gitu ya. Nah, tugasnya nanti di sini akan menurunkan temperatur dari gas yang berasal dari sisa sisa dari ruang bakar gitu ya. Nah, setelah itu gas yang keluar dari EGR cooler akan keluar dari EGR cooler, kemudian akan bercampur kembali nih dengan udara yang berasal dari intake. Setelah bercampur, dia akan masuk kembali ke ruang bakar. Nah, dengan adanya proses ini, nanti temperatur temperatur pembakaran yang terjadi di ruang bakar akan turun. Dengan turunnya temperatur di ruang bakar, jadi nanti pelepasan gas NOx akan menjadi lebih rendah gitu ya. Nah, proses pendinginan ini akan meningkatkan konsentrasi udara masuk, meningkatkan volume udara, dan memungkinkan terjadinya urutan pembakaran yang nyaris sempurna. Oke. Oke, kemudian asap hitam dan pelepasan particulate matter pada akhirnya nanti dapat berkurang. Kok nggak bisa di next ya? Sebentar ya. Oh, ini baru jalan. Oke, ini adalah komponen-komponen yang ada di EGR system, di mana di EGR system itu ada dua subkomponen utama, ada EGR cooler dan EGR valve. Oke, di sini bisa dilihat letak dan posisi EGR cooler dan EGR valve yang ada di mesin 300 series yang direncanakan itu nanti menggunakan N04C. Oke, untuk yang di Ranger kurang lebih posisinya seperti ilustrasi berikut. EGR cooler itu ada di belakang fan. Oke, EGR valve-nya itu nempel di dekat EGR cooler. Oke, kemudian kita akan
bicara mengenai komponen dari sistem EGR itu sendiri. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem EGR itu terdiri dari 2 subkomponen utama. Kita akan bahas pertama mengenai EGR cooler. Jadi EGR cooler ini merupakan sebuah elemen pendingin ya yang berfungsi menurunkan sisa gas buang yang nantinya akan diresirkulasi oleh sistem EGR. Di EGR cooler sendiri terdiri dari tangki, di ruang utamanya itu terdiri dari tangki yang diisi dengan air coolant. Nah, di dalamnya juga terdapat pipa-pipa yang berfungsi untuk meneruskan gas yang berasal dari ruang bakar. Ya, terdiri dari tabung pipa kecil yang kurang lebih sebanyak 128 tabung dan bentuknya berbentuk spiral. Oke, di sini ada data spesifikasinya seperti berikut. Ini adalah data yang kita dapatkan. Kapasitas pendingin dari EGR cooler tersebut itu sekitar 3,6 liter. Kemudian jumlah tabungnya ada 128. Kemudian ukuran tabungnya sendiri diameternya adalah 6,35 mm. Untuk ketebalannya adalah 0,4 mm. Untuk bentuk tabung itu sendiri ada berbentuk spiral rangkap 3. Jadi itu bentuknya melilit-melilit gitu ya. Oke. Kemudian untuk material body dari EGR itu sendiri terbuat dari stainless steel untuk meningkatkan durabilitas terhadap resistensi panas dan korosi. Harapannya dengan bahan stainless steel, waktu atau lifetime dari si EGR cooler ini bisa lebih lama karena harapannya dia bisa resistensi terhadap panas dan korosi. Oke, kemudian sales point keduanya adalah jumlah tabung yang ada di EGR itu merupakan jalur lintasan gas dan sirkulasi air coolant di dalam ruang EGR cooler. Bertujuan nanti untuk mengkondensasikan gas atau pelepasan panas yang pada akhirnya nanti diresirkulasi dengan efisiensi yang tinggi. Oke, di sini bisa kita lihat dalam gambar berikut ya, ilustrasi berikut. Di sini ada pipa yang berwarna biru dan subpipingnya. Di situ adalah jalur untuk coolant, dan untuk yang warna grey atau abu-abu ini adalah bagian gas inlet dan gas outlet. Jadi gas inlet di sini nanti gas akan masuk melalui jalur inlet dan nanti akan melewati 128 tabung yang ada di ruang utama dari EGR cooler. Kurang lebih kita bisa lihat di gambar sebelah kanan atas, ini adalah potongan dari EGR cooler. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kita lihat di situ banyak tabung-tabung yang berbentuk spiral ya. Oke. Jadi ternyata dengan adanya tabung spiral tersebut, ini bisa membantu proses pendinginan dengan efisiensi yang lebih tinggi. Dengan seperti itu, gas sisa buang juga nanti harapan bisa lebih bersih dan konsumsi bahan bakarnya bisa lebih efisien. Oke, dari sini kita bisa lihat prinsip kerja dari EGR cooler adalah saat sisa gas buang masuk, tentunya gas sisa buang ini dengan keadaan temperatur yang sangat tinggi. Oke, nanti dia akan masuk, nanti akan mengalami kondensasi di EGR cooler, nanti suhunya akan turun, kemudian akan keluar melalui gas outlet. Oke, gas yang bertemperatur rendah nanti akan keluar dari EGR cooler melalui jalur outlet dan nanti akan disirkulasikan kembali disirkulasikan oleh EGR valve gitu ya. Nah, subkomponen kedua yang akan kita bahas adalah EGR valve. Jadi, EGR valve ini merupakan sebuah komponen yang berpenggerak motor DC. Fungsinya, dia akan mengatur besarnya volume gas yang ingin diteruskan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh engine gitu ya. Nanti pergerakannya itu akan
dikontrol oleh ECU. Jadi ECU nanti akan melakukan kontrol umpan balik sistem EGR dengan mengatur bukaan dari valve EGR. Konsentrasi oksigen yang masuk ke mesin nanti akan berubah sesuai dengan operasi dari sistem EGR ini. Oke, untuk data spesifikasi dari EGR valve ini, flow volumenya adalah 19.020 liter per menit. Untuk valve diameternya sendiri adalah 60 mm atau 2,36 inch. Untuk drive metodenya dia menggunakan DC motor. Oke, ini bisa kita lihat bagan sederhana bagaimana sebuah EGR system di mana ada EGR cooler dan EGR valve bekerja. Di sini sinyal yang berasal dari sensor-sensor, baik itu sensor temperatur gitu ya, itu nanti akan masuk ke ECU, akan diolah di ECU, dan ECU akan memerintahkan bukaan dan penutupan dari EGR valve sesuai dengan sensor-sensor yang diterima. Oke, pergerakan katup dari si EGR valve atau yang biasa disebut dengan ini ya, katup kupu-kupu atau butterfly valve akan dilakukan oleh motor DC. Oke, kurang lebih penjelasan mengenai EGR valve seperti itu. Oke, jadi secara summary, jadi sistem EGR ini merupakan salah satu sistem ya pada sistem engine yang digunakan pada unit Hino untuk memenuhi standar emisi Euro 4. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Anton sebelumnya, jadi sistem yang digunakan oleh Hino untuk memenuhi persyaratan standar emisi Euro 4 itu bukan hanya EGR, tapi banyak tadi ya. Pak Anton sebelumnya sudah sebutkan ada EGR, terus kemudian ada SCR juga di engine yang berbeda gitu ya. Kemudian ada VNT turbo, kemudian ada DOC juga gitu ya. Nanti untuk VNT turbo dan DOC akan dijelaskan oleh rekan saya gitu ya yang lain. Oke. Jadi dengan sistem RGR ini sangat berguna untuk mengurangi jumlah NOx yang ada pada sisa gas buang. Tentunya dengan melakukan resirkulasi tersebut ya. Oke. Dengan melakukan resirkulasi gas panas, kemudian didinginkan gas tersebut, dengan dinginnya gas yang akan bercampur dengan udara dari intake, saat masuk ke bagian ruang bakar, terjadi pembakaran di ruang bakar dengan temperatur yang lebih rendah. Dengan temperatur yang lebih rendah, tentunya sisa gas buang yang mengandung NOx juga akan terreduksi. Oke, terkait dengan EGR cooler dan EGR valve, mungkin itu yang saya bisa share ke teman-teman semua. Penjelasan singkat dan sederhana, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan nanti ini juga bisa tersampaikan ke teman-teman dealer gitu ya. Tentunya dengan bantuan dari teman-teman IDT Trainer. Oke, mungkin sekian dari saya, Mbak Vita. Siap. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti teman-teman boleh diketik di chat juga, nanti kita akan respon ya. Oh, udah banyak, Pak. Udah banyak ya. Karena waktu yang ini sangat terbatas sekali ya. Jadi kita coba maksimalkan waktu yang ada supaya semua event hari ini juga bisa berjalan gitu. Betul. Oke, Baik. sekian dari saya, Mbak Vita. Thank you Mbak Vita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Argo. Pertanyaannya nggak perlu diinformasikan, udah banyak yang tanya Om Argo. Nanti boleh ya Om Argo ya dicek-cek, langsung dibalas di kolom chatnya juga. Kemudian teman-teman semua, waktunya sangat singkat, langsung saja kita masuk ke komponen Euro 4 selanjutnya, yaitu VNT yang akan disampaikan oleh Pak Panji. Silakan Pak Panji. Siap, Ibu. Nih, bisa ini, Bu. Saya belum bisa share screen nih. Oke, Om Argo boleh di stop share? Oh, sorry. Ya. Oke, sudah. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Sudah terlihat, Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang rekan-rekan dealer semuanya. Selamat siang rekan-rekan HMSI. Ya, Ya. siapa? Perkenalkan terlebih dahulu Pak, saya Pak. Mohon izin. Jadi nama saya adalah Panji Enggarto. Saya adalah Staff Training Center di PT HMSI. Salam kenal Bapak-bapak semuanya, Ibu-ibu. Ya. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk melakukan sharing session mengenai VNT. Nanti akan kita bahas, itu akan ada 5 bab. Nah, ini hanya untuk pengenalannya terlebih dahulu untuk materi VNT ini. Jadi nanti kalau ada mau yang pendalaman, ya kita nanti akan membuka kelas itu after sales yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Anton. Baik, kita lanjut. Nah, nanti kita akan membahas ada 5 bab. Yang pertama itu ada garis besar sampai dengan summary. Pertama kita ke garis besar terlebih dahulu, ya. Nah, VNT adalah singkatan dari variable nozzle turbo, ya. Variable nozzle turbo. VNT juga bisa disebut sebagai turbocharger yang menggunakan motor listrik dan menggunakan nozzle fan. Nah, jadi dia mempunyai motor dan juga mempunyai komponen khusus yang bisa disebut nozzle fan, ya. Nah, sebelum kita beralih ke VNT, kita melihat dulu untuk tipe wastegate. Jadi di sini adalah tipe wastegate, ya, bentuknya seperti ini. Nah, untuk tipe wastegate ini mengalirkan gas buang ke aliran wastegate, ya, ke katupnya untuk mencegah terjadinya overrunning pada turbine wheel. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Pak semua, ya, kita bisa fokuskan dulu ke gambar yang ada di sini, ya. Jadi di sini ada aliran udara, ya, ini exhaust-nya. Jadi sama seperti cara kerja turbocharger pada umumnya, di mana gas buang itu dimanfaatkan kembali untuk memutarkan turbine wheel. Dan turbine wheel ini terhubung dengan kompresor wheel, di mana turbine wheel dan kompresor wheel ini terhubung menggunakan shaft dengan bearingnya, ya. Ada di sini shaft dan bearingnya. Dan lalu di sini terdapat komponen yang namanya aktuator wastegate, ya, aktuator wastegate serta katup wastegate-nya. Baik, bagaimana cara kerja untuk tipe wastegate ini? Yang pertama, aliran gas buang memutarkan turbine wheel, maka si kompresor wheel juga akan ikut bekerja sehingga kompresor wheel itu menghisap serta meniupkan udara yang sangat padat untuk ke intercooler. Nah, bagaimana cara kerja si aktuator wastegate ini? Ya, cara kerjanya adalah yang pertama seperti ini. Bus pressure, ya. Bus pressure ini adalah tekanan padatnya volume udara yang akan membuka atau menarik, ya, menarik si diafragmanya si aktuator ini dan membuka si wastegate-nya. Ya, bagaimana caranya meningkatkan bus pressure ini? Ya, caranya adalah ketika aliran gas buangnya ini alirannya sangat cepat, ya. Tadinya RPM rendah ke RPM tinggi, maka gas buang alirannya semakin cepat, maka akan menimbulkan putaran RPM pada si turbinnya ini, sehingga terjadi bus pressure. Dan bus pressure ini nanti akan menekan si diafragma aktuator wastegate ini, sehingga menimbulkan si katup wastegate ini akan terbuka. Dan aliran gas buang itu sebagian akan mengalir melalui pintu wastegate ini. Ya. Jadi si turbine wheel ini putarannya akan berkurang atau untuk meminimalkan putaran pada turbine wheel atau bisa disebut overrunning atau overboosting. Seperti itu adalah cara kerja dari tipe wastegate. Ya, jadi ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah turbine wheel-nya, shaft dan bearing-nya, serta kompresor wheel-nya. Nah, bus pressure ini mempunyai beberapa nilai tertentu, Pak. Ya, ada nilai tertentu, tapi nilainya nanti untuk nilai standarnya nanti merajuk pada service manual book, ya. Nanti bisa dilihat ketika nanti sudah update, ya. Ketika si bus pressure ini di bawah tekanan nilai tertentu, maka si pintu wastegate ini tidak akan terbuka. Tapi ketika sudah mencapai atau di atas nilai tertentu atau nilai standarnya, maka si wastegate akan terbuka melalui si diafragma aktuator wastegate. Seperti itu. Sekarang kita lanjut.
Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan menggunakan turbocharger tipe wastegate ini? Yang pertama, kelebihannya dapat mengurangi turbo lag sampai level tertentu. Nah, apa sih itu turbo lag? Turbo lag itu adalah ketika si turbinnya ini dari RPM rendah, tiba-tiba digas secara langsung ya, atau misalkan dari putaran rendah ke putaran tinggi, maka akan mengagetkan si putaran si turbinnya. Tadinya putarannya rendah, tiba-tiba langsung tinggi. Nah, itu adalah namanya turbo lag. Yang kedua, sistemnya sangat sederhana, ya, jadi sangat simpel seperti ini. Dan yang ketiga, tidak memerlukan ruang engine yang besar. Nah, apa sih kekurangan menggunakan wastegate ini? Yang pertama, baru dapat bekerja efektif saat putaran menengah ke atas. Urung pernah, aku lagi Ya. ngoceh. Jadi ketika putaran RPM lebih dari beberapa RPM, misalkan 2.500 ya, tapi tidak dijadikan patokan ya Pak ya. Misalkan 2.500 RPM hingga 4.000 RPM ke atas, baru si katup wastegate-nya akan terbuka. Seperti itulah cara kerja si wastegate-nya ini. Terus juga kurang presisi dalam pengontrolan bus pressure. Ya, kurang presisi dalam pengontrolan bus pressure karena kenapa? Karena bus pressure-nya ini hanya sampai dengan angka maksimal baru dia terbuka. Ya, sehingga kurang presisi. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan ke tipe VNT. Ini adalah model terbaru ya. Tapi sebenarnya untuk turbocharger tipe VNT ini sudah digunakan di mobil passenger juga, Pak. Kalau misalkan Bapak-Bapak mau lihat, itu sudah digunakan di BMW, di Mercedes, ya, untuk mobil-mobil passengernya, terus juga di beberapa mobil Jepang juga, seperti di Toyota itu ada GR Supra dan GR Yaris, ya. Baik, sekarang kita ke new model di VNT ini. Nah, VNT ini untuk nozzle drive systemnya atau penggeraknya itu digerakkan oleh motor. Lalu untuk pengontrolan stage si nozzle fan-nya ini secara variabel, Pak. Bisa dilihat di sini ada yang namanya nozzle fan-nya, Pak, ya, di sini nih. Ini adalah turbinnya. Nanti nama-nama komponennya kita lihat satu-satu. Nah, ini dapat membuka dan menutup dan merubah gaya putaran, ya. Arah, bukan gaya ya, arah putaran si turbinnya. Ya, jadi bisa ke kanan dan ke kiri. Nah, turbocharger nozzle variable secara optimal mengontrol keseimbangan antara exhaust pressure dan boost pressure yang berhubungan dengan engine speed dengan engine load. Lalu flow speed pada exhaust pressure diatur oleh aktuator. Jadi di VNT ini mempunyai aktuator juga untuk membuka dan menutup nozzle fan. Bisa dilihat pada gambar. Ini adalah nozzle fan-nya, Pak. Sebenarnya ini hanya dibuat ilustrasi saja. Jadi dia bentuknya bulat seperti ini ya. Dan ada seperti bilah-bilah katupnya. Ini seperti katup ya ilustrasinya. Nah, di sini terdapat bagan, yaitu flow speed dengan exhaust pressure. Pada saat dia tertutup, itu flow speed atau aliran gas buangnya itu menjadi cepat. Karena kenapa? Karena tingginya tekanan high pressure pada exhaust. Contoh, kita main simpel aja Pak ya. Ini ada selang air. Kelihatan nggak ya? Ini sisir sebenarnya ya, selang air. Jadi kita tutup nih Pak. Ini selang air kan nyala nih. Terus kita tutup nih. Ini bagaikan si nozzle fan yang kita tutup, maka si aliran airnya itu akan menjadi cepat. Ya. Nah, caranya seperti itu. Gas buangnya akan dialirkan secara cepat, ya. Jadi mengecil, menutup dulu si nozzle fan-nya dan akan diarahkan ke turbin wheel atau turbin runner, sehingga pada putaran rendah torsi atau akselerasi itu bisa diefisiensikan atau dioptimalkan. Seperti itulah cara kerja dari si nozzle fan-nya. Nah, bagaimana dengan nozzle fan yang terbuka, ya? Nah, maka kecepatan alirannya itu akan menjadi rendah dan tidak ada atau rendahnya juga pada tekanan pada exhaust. Ya, seperti itu. Nanti ada animasinya kalau misalkan wah pusing nih Pak gitu. Nanti kita tampilkan animasinya ya, videonya juga ada. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan untuk turbocharger VNT. Yang pertama, itu adalah kelebihannya ya. Gejala turbo lag
sangat minim. Dan yang kedua, dapat bekerja pada putaran rendah sampai putaran tinggi. Yang ketiga, dapat mencegah overrunning. Nah, ini mencegah overrunningnya nanti ini sangat unik, Pak. Nanti kita lihat. Dan untuk kekurangannya, yang pertama itu memerlukan ruang yang besar, lalu bobot mesin menjadi lebih berat, dan yang ketiga komponennya lebih banyak sehingga harganya juga lebih mahal. Ya. Tapi selain mahal juga, keefektifannya juga sangat nggak diragukan lah Pak ya untuk turbocharger tipe VNT ini. Kita lanjut, selanjutnya kita akan ke komponen VNT. Nah, inilah komponen pada turbo. Juga ada nozzle fan, lalu ada unison ring, dan ada aktuator. Lalu di sini exhaust brake-nya. Nah, kita zoom lagi. Jadi pada unison ring ini terdapat nozzle fan yang dapat membuka dan menutup. Nah, ini seperti tanda panah, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jadi ke kiri membuka, ke kanan menutup ya. Seperti itu. Tapi tidak jadi patokan juga ya. Secara real nanti bisa kita lihat pada animasi. Jika untuk turbin wheel-nya di sini ya, langsung terhubung juga. Lanjut. Di sini ada VNT aktuator ya. Ini akan menyesuaikan bukaan nozzle fan melalui link rod atau link cake ya. Bisa link rod, bisa link cake. Nanti kita bahas. Di sini untuk VNT aktuatornya dan di sini untuk link rodnya, dan inilah tampak depan, ini adalah tampak belakang. Jadi VNT aktuatornya ini juga adanya motor di sini, Pak, untuk menggerakkan si link cake-nya ini. Jadi terhubung aktuator dengan penggerak motor juga diatur di sini. Nah, juga terdapat namanya turbo controller. Jadi pengontrol turbo ini dipasang di engine body dan tidak banyak terpengaruh oleh getaran serta panas. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa oleh Jepang ya. Jadi bisa tahan getaran ya, vibration dengan panas temperatur sekian gitu. Juga terdapat kontrol turbo mengatur aktuator VNT dengan memperoleh informasi dari ECU mesin melalui komunikasi CAN atau Control Area Network. Jadi sudah menggunakan MPX ya Pak. Biasanya untuk tipe CAN ini itu untuk pada mesin ya, Multiplex Communication System MPX. Ya, jadi di mana sistem MPX ini memang sudah digunakan di beberapa kendaraan, apalagi untuk passenger itu sudah digunakan pada tahun 90-an. Ya. Apalagi di mobil-mobil Eropa, Pak, itu lebih lagi ya. Jadi ada CAN, ada LAN, ya, ada BIN dan lain-lain. Ya, itu nanti bisa pelajaran tekniknya nanti ke Pak Anton. Lanjut, bagaimana cara kerja engine ECU dan turbo motor drive? Yang pertama bisa kita lihat ya, ini pada gambar. Jadi di mana engine ECU ini akan menghitung ya, akan melihat RPM-nya dari crankshaft position sensor atau sensor G. Terus juga nanti akan melihat ada berapa mili penginjeksian dari injektor, lalu nanti akan juga dilihat water temperature sensornya atau WTS ya. Juga ada intake air temperature sensor. Jadi semuanya dikalkulasikan oleh engine ECU. Lalu turbo pressure sensor mengirimkan sinyal juga ke ECU, yaitu berupa atmospheric pressure sensor. Di mana nanti si engine ECU akan mengirimkan sinyal. Oh, ini misalkan kecepatan rendah, ya. Kecepatan rendah berarti injektornya pembukaannya, penyemprotannya sekian, lalu untuk RPM-nya sekian, ya. Maka si engine ECU akan memerintahkan melalui jalur CAN, VBus, ya, ke VNT controller. Ini mohon maaf ditambahkan ya, VNT controller. Lalu dari VNT controller nanti akan mengirimkan sinyal ya ke turbo motor drive dan DC motor sehingga nozzle fan bisa beroperasi dan dapat mengetahui posisi nozzle fan yang sebenarnya ya. Jadi ketika sudah beroperasi si nozzle fan-nya, si turbo motor drive ini
akan mengirimkan sinyal kembali ke VNT controller dan balik lagi ke engine ECU. Jadi cara kerjanya bolak-balik. Itulah salah satu kerja dari engine ECU dan turbo motor drive. Lanjut, kita ke sistem pengoperasian. Nah, inilah pengoperasian dasar saat kecepatan rendah. Jadi saat mesin berputar pada kecepatan rendah, maka si DC motor, ya motornya tadi, atas perintah dari si ECU, ya atas perintah dari si ECU, itu akan menekan link cake-nya ke bawah. Nah ini link cake, ya atau link root-nya, ini akan ditekan ke bawah, maka si drive arm, ya itu nanti akan memutar unison ring berlawanan arah jarum jam melalui drive arm, ya link cake ditekan ke bawah, drive arm-nya juga menekan, maka arah putarannya akan ke sebelah kiri. Ya. Maka si nozzle fan akan mengarah ke penutupan. Hasilnya, tenaga pada mesin berputar pada kecepatan rendah menjadi optimal. Ya. Jadi seperti ini, pada saat kecepatan rendah, maka dia akan berputar ke kiri. Ya, nozzle fan-nya juga akan menyempit. Seperti itu. Lanjut. Ini pada saat kecepatan tinggi, ya. Pada saat mesin berputar dari kecepatan sedang ke tinggi, jadi si engine ECU akan menerima sinyal nih dari turbo motor drive, ya. Tapi dia sebenarnya engine ECU ini juga membaca ya kecepatan mesin itu dari sinyal G tadi atau sinyal si crankshaft tadi, maka nanti engine ECU juga akan mengirimkan sinyal langsung ke VNT controller, lalu ke turbo motor drive, sehingga si DC motor ini menarik link cake ke atas, ditarik tuh ke atas, maka driven arm bergerak searah jarum jam. Lalu pembukaan nozzle fan itu mempertahankan charging pressure yang telah ditentukan. Jadi proses ini akan mengurangi exhaust pressure atau mengurangi boost pressure juga, ya. Dan meningkatkan tenaga serta konsumsi bahan bakar. Seperti itu. Jadi tenaga juga bisa meningkat, ya. Itu juga disertai dengan konsumsi bahan bakar. Nah, ini adalah animasi video dari cara kerja VNT seperti ini. Kita simak sama-sama. Jadi ini pada saat kecepatan rendah dulu ya. Dari kecepatan tinggi ke kecepatan menengah. Ini bisa kita lihat di 4000 RPM. Jadi si nozzle fan ini terbuka, Pak. Ini diarahkan langsung ke turbin. Dan turbinnya juga itu tidak berputar secara cepat ya. Tapi ketika di sudutnya dikecilkan, si nozzle fan yang mengecil, ya, maka si turbin wheel ini dapat bekerja dengan optimal. Jadi walaupun kecepatan sedang hingga tinggi, ya itu semuanya diatur sehingga tidak terjadinya overrunning. Dan inilah perbedaan ya mobil yang tidak menggunakan VNT atau tidak menggunakan nozzle fan. Jadi ya diarahkannya ke turbin aja, tidak optimal. Tapi ketika menggunakan nozzle fan, maka diarahkannya langsung ke turbin, ya. Oleh si nozzle fan-nya itu, sehingga pada saat putaran rendah, menengah hingga tinggi, cara kerja mesin masih bisa beroperasi dengan optimal. Jadi torsinya juga meningkat seperti itu. Itulah cara kerja dari VNT. Nah, bagaimana kontrol saat kondisi deselerasi? Ya, jadi saat menggunakan engine brake ya. Jadi engine brake itu sebagai sistem ya. Sistem pada mesin. Jadi untuk pembukaan nozzle-nya diminimalkan untuk meningkatkan efek engine brake ya. Seperti kita naik mobil, naik motor ya. Misalkan kita deselerasi kan otomatis itu akan ada engine brake ya, Pak. Gitu. Jadi bagaimana posisi si nozzle fan-nya? Posisi nozzle fan itu akan mengecil. Ini bukan tertutup ya, tapi mengecil ya. Tapi kondisinya seperti tertutup. Di sini masih ada space untuk aliran gas buang mengalir ke si turbin. Jadi yang pertama meningkatkan exhaust pressure atau meningkatkan resistensi exhaust, dan yang kedua adalah meningkatkan boost pressure ya.
serta meningkatkan resistensi kompresi. Jadi semakin banyak udara yang dipadatkan, maka asupan di dalam ruang bakar itu akan menjadi lebih bagus, ya, pembakaran lebih optimal. Terus juga pembakaran optimal itu kan tidak menghasilkan jelaga-jelaga pada mesin atau menghasilkan apa sih, gas-gas yang beracun, ya. Istilahnya lebih ramah lingkungan ketika pembakarannya lebih sempurna. Nah, itu juga harus didukung juga dengan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi. Misalkan Euro 4, ya, dia menggunakan Pertamina Dex, ya. Jadi kan kalau diesel itu kan angka setan, Pak, ya. Bukan setan ini ya, genderuwo apa bukan ya, cetane bahasa Inggrisnya. Misalkan angka setannya sudah 90 atau berapa. Terus juga dengan olinya, Pak. Pastinya olinya kan ini kan kalau diesel itu ada yang original, ya. Kita menggunakan api CL, Pak, ya. Kalau diesel itu kan CL itu kan compression. C itu untuk diesel. Jadi harus menggunakan oli juga yang ya minimal sintetik lah, Pak, ya, untuk Euro 4 ini atau yang menggunakan VNT ini. Ya, karena nanti ada perawatan tersendiri, Pak, untuk turbocharger ini. Jadi ya bahan bakarnya juga harus menunjang, terus juga harus menggunakan oli juga, Pak, ya, olinya yang sintetik nih, ya. Jadi semakin bagusnya kendaraan, semakin modernnya kendaraan, maka harus didukung juga, Pak, ya, dengan perawatannya juga gitu, ya. Jadi kita harus tetap ya ke dealer, Pak, ya, ke bengkel workshop untuk melakukan perawatannya. Jadi seperti itu cara kerja pada saat kondisi deselerasi. Ya, itu tadi hanya intermezzo saja. Kita lanjut. Bagaimana saat kontrol saat idling? Ya, saat idling ini si nozzle fan-nya akan terbuka, Pak, terbuka penuh. Jadi meningkatkan efisiensi bahan bakar juga, ya. Jadi perbandingan udaranya dengan bahan bakar itu sudah ditentukan, ya. Juga tekanan pada exhaust juga berkurang. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyaknya udara yang masuk ke dalam bahan bakar, maka semakin bagus, ya, untuk mesin diesel ini, ya. Jadi untuk penyemprotan si injektornya ini dapat dikendalikan, misalkan berapa mili, misalkan 1 banding berapa gitu. Contohnya seperti itu. Kan kalau misalkan kalau di pelajaran teknik itu ada warming up, terus pada saat deselerasi, terus pada saat kondisi panas, kondisi dingin, itu misalkan ada nilainya gemuk atau kurus si bahan bakarnya ini, ya, itu dikontrol oleh si nozzle fan-nya ini, ya. Seperti itu. Lanjut kita ke perawatan. Nah, bagaimana sih cara merawat untuk kendaraan yang menggunakan turbocharger ini? Ya, yang pertama itu jaga kondisi oli tadi, ya, harus rutin ganti oli mesin nih, Pak. Jadi misalkan pada saat servis berkala 10.000, 20.000, ya, 30.000, nah itu harap menggunakan oli yang sintetik, Pak, ya, kalau bisa, ya. Yang sintetik kan ada yang original, sintetik, full sintetik. Yang menggunakan full sintetik juga lebih bagus tuh, Pak. Ya. Walaupun harganya mahal tapi kan sayang kendaraan, ya. Tapi kalau untuk truk operasional yang menggunakan sintetik saja, Pak, karena kan beroperasi secara rutin, Pak, ya, tiap hari kan jalan terus gitu. Jadi ya menggunakan yang sintetik saja nggak apa-apa. Terus juga jangan menyalakan mesin pada saat filter udara dibuka nih, Pak. Ya, misalkan kadang kita kan kita ganti filter udara deh, tapi mesinnya masih nyala. Karena saya pernah pengalaman begini, Pak. Waktu itu di workshop, jadi mobilnya ini entah dari mana, mungkin dari tambang ya, soalnya kotor banget. Jadi pada saat si mobilnya ini dinyalakan, ya, si kendaraan ini dinyalakan, itu filter udara sedang dilepas, ya. Dan di dalam filter kabinnya itu terdapat batu, Pak. Ya, batunya ikut terhisap. Ya, namanya kita menggunakan turbocharger mobil ini, hisapannya maka semakin kencang, Pak, hisapan udaranya ini. Nah, si batunya itu masuk ke turbocharger dan menimbulkan retak pada kompresor wheel-nya. Itu langsung bunyi siul. Bunyi siul, langsung dimatiin. Nah, pas ternyata dicari di mana sih suaranya, dari turbocharger-nya. Ya. Jadi pada saat itu ya turbocharger-nya mau nggak mau ya kita ganti AC, Pak. Itu hal perkara sepele loh, Pak, ya. Perkara sepele, ya. Filter udara lagi dicabut, main start engine aja, ya. Itu jangankan batu, tangan aja, Pak, ya. Tangan kalau kita pakai sarung tangan, kita tutup begini,
ya ke intake itu keisep Pak. Ya. Itu banyak Pak di mobil-mobil diesel memang secara penyedotan udaranya itu memang sangat besar. Terus yang kedua, jaga kebersihan filter udara. Jadi tetap gunakan filter udara yang original, Pak. Ya, tetap gunakan filter udara yang original karena saya juga pernah pengalaman itu menggunakan filter udara yang KW, ya. Itu pada saat akselerasi itu nggak kuat, Pak. Ya, pada saat kita cek juga dengan menggunakan DX tool, ya. Ternyata si airflow meternya ini, ya si MAF-nya ini harusnya kan dia ini pada saat akselerasi lebih di atas 20 ya. Lebih di atas 20 kPa. Lalu ketika kita melakukan akselerasi itu hanya 3 sampai dengan 5. Jadi itu kayak ngeden, Mbak, ya. Jadi tetap gunakan filter udara yang original. Ya, bisa dari HOP, bisa dari HGP juga. Nah, terus juga untuk turbocharger ini itu free maintenance. Jadi jika ada kerusakan, kunjungi dealer terdekat. Atau misalkan bapak-bapak mau memasangkan namanya apa sih turbo timer itu juga bisa Pak. Karena pada turbocharger ini ya itu kendaraan itu kan harus off itu sekitar 1 menit ya Pak. 1 menit diidlingkan ketika bapak-bapak mau istirahat. Ya misalkan para driver mau istirahat itu harus di off kan 1 menit ya. Jadi bisa mungkin menggunakan turbo timer ya. Jadi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada si shaft-nya atau si bearingnya karena si shaft dengan bearing ini itu dialiri oleh oli mesin Pak. Seperti itu. Ya. Lanjut. Ini adalah masih di perawatan. Jadi tidak boleh membongkar turbocharger ya Pak. Apalagi masih baru Pak. Nah, itu udah nggak dapat waranti lagi gitu ya. Mungkin nanti urusan waranti nanti oleh tim waranti ya. Jadi tidak boleh membongkar turbocharger ya. Komponen turbocharger tidak dapat diubah atau ditukar. Ya, apalagi di rubbing Pak. Misalkan punya Isuzu ditaruh di kendaraan Hino ya nggak bisa ya kan. Terus juga yang kedua, jangan memberikan kejutan yang kuat saat melepas dan memasang. Ini ketika nanti di dealer atau di workshop, mohon diedukasikan kepada teknisinya. Ya, jadi pada saat membuka atau memasang itu jangan sampai memegang link rod-nya, Pak. Karena kan si link rod ini kan naik turun. Kalau misalkan kita nanti ada kesempatan, Bapak-bapak gas aja deh, gas RPM tinggi itu juga naik turun, Pak. Itu nanti si link rod-nya. Ya. Juga perhatian pada saat perawatan jangan menyetel ring rod dan baut stopper nozzle-nya. Jadi memang sudah diatur secara derajatnya ya, itu jangan sampai disetel. Misalkan wah, coba disetel ya biar pembukaan si nozzle fan-nya makin lebar nih, biar anginnya makin kenceng nih, makin masuk ya kan. Aliran gas buangnya juga lebih besar. Itu jangan, Pak, karena sudah sesuai spesifikasi. Juga dilarang mengganti secara parsial, harus ganti AC. Ya, contoh seperti tadi, misalkan si kompresor wheel-nya ini retak, buka aja Pak, ganti aja ya secara parsial. Ya, ganti kompresor wheel dengan si turbin itu harus 1 set Pak, nggak bisa satu-satu, harus 1 set. Ya, bearingnya juga, shaft-nya juga sama. Ya, jadi mau tidak mau harus ganti AC. Ya, gitu. Karena pengalaman di workshop seperti itu Pak, ya kita bongkar. Itu memang harus ganti AC gitu. Kalau ganti salah satu nggak bisa. Nah, ini adalah summary-nya. Jadi manfaat menggunakan turbocharger tipe VNT ini yang pertama meningkatkan tenaga mesin pada saat RPM rendah maupun tinggi, ya. Terus juga yang kedua, akselerasi lebih responsif karena torsi meningkat. Ya. Terus juga yang ketiga, bersama dengan kinerja EGR menghasilkan emisi gas buang yang rendah. Karena kan pembakarannya juga sudah sempurna ya. Seperti itu. Juga yang keempat, lebih hemat bahan bakar dikarenakan tidak membutuhkan RPM tinggi pada mesin untuk mencapai tenaga yang lebih optimal. Yang kelima, meningkatkan kemampuan saat kondisi deselerasi melalui kinerja dari pembukaan nozzle fan. Nah,
itulah sharing session yang sudah disampaikan. Jika nanti mau ada konfirmasi ataupun ada pertanyaan, mungkin nanti bisa di chat ya, atau di akhir sesi training ini. Mungkin demikian dari saya, Mbak Vita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih Pak Panji. Jadi Pak Panji ini merupakan tim baru nih, baru bergabung di PT Motor Sales Indonesia di Hino Training Center. Betul. Tapi basicnya memang teknikal rekan-rekan semua. Thank you Mas Panji, luar biasa sekali. Langsung aja Bapak dan Ibu semua, kita sudah masukin 11.20, langsung masuk ke komponen Euro 4. Jadi teman-teman semua yang mau bertanya, tuliskan dulu di kolom chat, takutnya waktunya nanti keburu kita jam istirahat ya. Oke, kalau gitu Mas Panji nanti boleh kalau ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, dibalas di kolom chat juga ya. Selanjutnya rekan-rekan semua langsung masuk ke komponen Euro 4 selanjutnya, yaitu DOC yang akan disampaikan oleh Pak Dede. Selamat siang Pak Dede. Selamat siang Bu Novita, terima kasih. Baik, salam kenal untuk Bapak dan Ibu semuanya untuk IDT baik dari sales ataupun after sales. Mohon izin Pak, saya untuk di sini sharing mengenai komponen yang ada di Euro 4, tentunya salah satunya di DOC atau Diesel Oxidation Catalyst. Mohon maaf Pak, tadi memang saya ada agenda di atas, diculik oleh Bu Novita untuk bisa sharing mengenai DOC. Mohon izin, saya coba share screen terlebih dahulu. Oh, sudah ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin saya singkat saja, ya mungkin terkait tentang DOC ini memang cukup singkat. Ini adalah salah satu komponen yang mendukung support dari sistem AGR yang tadi sudah sebelumnya ya sudah disampaikan oleh Bapak Siswanto Rahargo. Nah, kita akan coba langsung masuk. Nah, mungkin ini ada beberapa yang akan disampaikan Pak, kurang lebih 3 saja. Karena secara singkat DOC itu ya mungkin langsung ke sistem atau cara kerjanya saja ya Pak ya. Tapi mungkin kita coba lebih detailkan kembali. Nah, seperti yang Bapak ketahui bahwasannya di sini adalah kita bahas mengenai DOC atau Diesel Oxidation Catalyst. DOC itu kalau memang kita sangkut pautkan dengan yang namanya fungsi katalik converter ya di mesin-mesin atau di kendaraan-kendaraan modern yang memang di sini berfungsi untuk mengurangi emisi gas buang ya atau mengurangi gas buang pada knalpot mobil, yaitu dengan kata lain catalytic converter ini yaitu bertugas menyaring gas racun. Salah satunya ada hidrokarbon, kemudian ada karbon monoksida dan juga ada nitrogen oksida ya. Nah, ini kita bahasnya malah ke senyawa kimia ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi intinya, mungkin kita harus memahami terlebih dahulu mengenai karakteristik emisi gas buang ya, yang ada di kendaraan komersial kita. Salah satunya di gas buang itu ada CO2, kemudian ada H2O. Mungkin H2O di sini bukan air ya Pak ya, mungkin sejenis uap air. Kemudian ada O2, kemudian ada hidrokarbon tadi, kemudian ada NOx, kemudian ada particulate matter atau PM, dan juga ada SOx atau sulfur oksida, dan juga yang lain. Kemudian mengenai emisi, kita lebih mengenal mengenai hidrokarbon tersebut, kemudian CO atau karbon monoksida, dan juga NOx, serta particulate matter itu sendiri. Nah, terkait tentang masalah emisi, mungkin tadi terkait tentang regulasi di Indonesia ya mengenai Euro 4 ini, mungkin secara teknologi kendaraan, kalau kita masuknya ke mesin J08, mungkin adopsinya adalah tadi ya yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu mengenai AGR dan juga DOC. Nah, kalau untuk engine P11 atau P-engine ya, itu mungkin langsung adopsinya dengan ACR. Jadi secara sistemnya mungkin berbeda ya. Jadi untuk J08 itu harus ada AGR dan juga ada DOC. Nah, kalau untuk P-engine langsung ke ACR. Karena mungkin kalau di ACR itu
mungkin secara sistem pembakarannya juga lebih besar ya, tenaga juga yang dihasilkan besar, dan juga ternyata emisi yang dihasilkan juga cukup lumayan banyak. Jadi serta SCR ini mampu untuk bisa meredus ya dari pembakaran di engine P atau P-engine. Nah, jadi adopsinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Argo ya di EGR. Jadi kalau misalnya di Euro 4 ini salah satunya di engine J08 yaitu ada EGR dan juga DOC. Nah, mungkin kalau udah Euro 5 atau Euro 6 mungkin kalau Euro 6 ya, Euro 6 mungkin harus ada EGR, DOC dan juga SCR. Mungkin secara biaya mungkin lebih mahal ya Pak ya kalau untuk SCR sendiri. Oke, kita langsung masuk ke sini. Di sini adalah mengenai DOC. Nah, DOC itu apa sih? Nah, di sini kita jelaskan bahwasannya DOC ini adalah diesel oxidation catalyst ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Yaitu sesuai tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini sebagai catalytic converter yang dirancang khusus untuk mesin diesel dan peralatan untuk mengurangi emisi karbon CO, HC, dan juga PM. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya di sini sederhana ya Pak ya, lebih sederhana, murah, bebas perawatan, dan cocok untuk semua jenis dan aplikasi mesin diesel. Nah, mungkin kalau tadi ada pertanyaan mengenai perawatannya ya, mungkin kalau secara perawatan ini mesti diganti. Tapi mungkin ke depannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anton ya, mungkin kita akan coba improve develop lah untuk salah satu sejenis cairan seperti deterjen yang memang bisa membersihkan DOC ini, Pak. Oke, kita masuk ke materialnya. Nah, di DOC sendiri ini ada mungkin dari komponen sendiri ya, Pak ya. Ada exhaust brake, silencer. Silencer ini salah satu seperti peredam yang ada di knalpot ya, Pak ya. Nah, kita masuknya ini di DOC-nya. Kita kalau bedah sendiri, nah DOC ini seperti sarang tawon, sarang lebah lah, bukan tawon ya. Sarang lebah yang memang ternyata dia berbentuk silindris yang berongga ya. Kalau kita kemarin tadinya saya mau sampaikan video di sini, cuman kayaknya waktunya nggak cukup banyak. Tadi saya sudah diwanti-wanti oleh Ibu Novita jangan terlalu panjang. Oke, jadi secara singkatnya, bahwasannya kalau kita pecah ya Pak, kalau udah terpakai secara lama, kalau kita pecah DOC ini, ternyata dari rongga-rongga yang kita pecah itu ternyata ada lapisan-lapisan besi ya, salah satunya seperti platinum, palladium, dan juga rhodium. Nah, jadi DOC ini kemudian dilapisi cairan seperti lumpur dengan sifat oksidasi tinggi yang mengandung komponen katalis. Nah, inilah komponen katalis ini yang disebut dengan lapisan-lapisan yang besi tadi ya Pak ya, komponen logam yang memang ini dicampur dengan senyawa khusus agar menjadi sebuah katalis. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk mengurangi emisi gas buang dengan baik. Oke. Nah, kita masuk ke sistem kerjanya langsung. Nah, kalau kita lihat, mohon maaf. Nah, saya pojokin dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, diesel oksidasi atau DOC ini adalah yang untuk mengurangi. Nah, kalau kita lihat di sini ya Pak, mohon maaf. Wes, langsung ke kesimpulan. Oke, kalau kita lihat, jadi kalaupun kita memahami mengenai senyawa yang ada di DOC ataupun yang ada di hasil pembuangan, mungkin DOC ini adalah untuk menyaring HC, CO, dan juga NOx. Ya, kalau misalnya kita lihat secara gambar yang ada di rekan-rekan semuanya, di sini ada dirty exhaust ya, salah satunya CO, HC, dan NOx. Nah, ketika misalnya kita lihat secara sistem penyaringannya, bahwasannya di sini katalis oksidasi ini memang bekerja pada suhu, kalau nggak salah ya Pak, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Anton, memang bekerja pada suhu di atas 250 sampai dengan 350 derajat Celcius. Dan karbon monoksida CO ya, karbon monoksida CO ini kemudian hidrokarbon dan juga NOx ini ya Pak, yang sesuai ada di gambar, itu dioksidasi berubah ya menjadi karbon dioksida
jadi CO2 yang memang tidak berbahaya ya Pak ya. Kemudian molekul nitrogen N2 dan juga H2O. Nah, H2O ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya bukan sejenis air, tapi seperti uap air. Gitu ya. Oke, kalau misalnya lihat di gambar, fungsinya memang seperti itu ya Pak. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Wah, singkat ya. Jadi fungsinya memang DOC seperti itu. Jadi fungsi utama DOC adalah untuk mengurangi karbon monoksida CO dan nitrogen oksid, kemudian serta mengoksidasi polutan-polutan seperti yang ada di particulate matter, yang memang ini akan efisien ya mereduksi CO dan HC pada suhu 250 sampai dengan 300 derajat Celcius. Mungkin kalau seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasannya di sisa pembakaran di gas buang, mungkin kalau kita pahami mengenai pembakaran, proses pembakaran secara sempurna dan juga secara tidak sempurna, nah dari hasil tersebut bisa diredus ya secara emisinya, karena memang secara regulasi pemerintah terkait tentang emisi, salah satunya ya mengenai gas buang tersebut ya, yang memang sebelumnya bagaimana cara meredusnya, tentunya ada komponen secara bahasanya apa ya, komponen yang menjadi prediksi perlengkapan baru di engine-engine baik dari Dutro atau seri engine N04 ya, yaitu ada EGR dan juga DOC. Nah, EGR-nya sudah, dan tentunya DOC ini adalah untuk sebagai menyaring ya, selain dari SCR, karena SCR lebih compatible dengan P-engine, dan tentunya nanti setelah ini akan ada penyampaian mengenai SCR setelah DOC. Mungkin dari saya seperti itu penyampaian mengenai DOC, mungkin singkat ya, memang secara fungsinya memang seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan kepada Bu Novita. Silakan Thank you. Bu Novita. Yo, Mas Dede. Thank you, Mas Dede. Mas Dede, walaupun singkat penyampaiannya, tapi sudah ada beberapa pertanyaan yang menunggu untuk dijawab Mas Dede di kolom chat ya. Oh, siap. Selanjutnya rekan-rekan semua, kita lanjutkan ke komponen Euro 4 yang berikutnya, yaitu tentang SCR yang akan disampaikan oleh Pak Anton. Kembali lagi Om Anton, silakan Om. Oke, terima kasih Bu Vita. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu kembali lagi melihat wajah saya. Nah, terima kasih Bu Vita. Kemudian mohon maaf untuk rekan-rekan semua ya, rekan-rekan IDT sekalian. Saya nggak bisa balasi satu persatu. Untuk pertanyaannya tadi coba balas, kemudian lumayan cukup banyak Pak ya, nanti coba kita bahas di Q&A saja. Nah, selanjutnya akan coba kita bahas mengenai SCR nih Pak ya. SCR, coba saya share screen dulu. Jadi kalau kita udah mau ngomongin SCR, nah Bu Vita sudah kelihatan mungkin sharing screen saya? Sudah Pak Anton. Oke. Tinggal di slideshow aja. Oke, jadi kalau kita mau ngomong masalah SCR system, nah ini sistemnya benar-benar berbeda dengan EGR ataupun DOC ya, Bapak-Bapak ya. Jadi untuk sistem EGR dan DOC bisa dipinggirkan dulu di kepala bagian kanan sebelah belakang mungkin ya. Nah ini SCR-nya akan kita bahas lagi di sistem yang terbaru. Nah, pembahasannya mengenai sistem SCR, cara kerjanya, komponen dan fungsi, dan juga peringatannya seperti apa. Sistem SCR. Nah, SCR ini adalah singkatan dari Selective Catalytic Reduction. Di sini urea SCR system yang vanadium. Nah, kenapa kok ada tulisan vanadium di sini? Jadi, vanadium di sini adalah bahan utama atau material dari katalisnya. Jadi katalisnya itu terbuat dari vanadium. Karena ada dua tipe yang digunakan di Hino, ada yang namanya zeolite, ya, zeolite dan juga yang vanadium. Kalau zeolite itu dia bahannya lebih mahal, kemudian bahan bakar yang digunakan itu harus dan wajib di bawah 50 ppm, gitu ya. Kemudian juga
suhu pembakarannya atau suhu yang bisa diterima oleh zeolite ini adalah suhu tinggi, gitu ya, bisa sampai 1000 derajat Celcius. Tapi kalau vanadium ini digunakan di unit kita, hino kita. Kenapa? Karena pertama lebih murah dibandingkan dengan zeolite. Kemudian ppm yang digunakan itu bisa 50 sampai dengan 200 ppm, 200 sampai 300 ppm. Kemudian suhunya dia bisa bertahan di angka suhu 550 derajat Celcius. Jadi itu adalah katalisnya ya, katalisnya jenisnya yang vanadium. Seperti itu. Kemudian lanjut, apa itu sistem SCR? Gitu ya. Jadi SCR adalah singkatan dari Selective Catalytic Reduction yang diadopsi pada truk Hino seri 500 dengan engine P11C atau biasa kita bilang yang GY atau FM2P gitu ya, yang P11C pokoknya. Dia akan menggunakan sistem SCR. Nah, SCR ini merupakan perangkat after treatment yang menggunakan katalis untuk menghilangkan dan menguraikan komponen kimia tertentu dan merubahnya dengan reaksi kimia. Jadi ini kita belajar masalah kimia lagi nih nanti. Nah, sistem SCR itu menggunakan cairan AdBlue atau urea ya, yang akan diinjeksikan ke katalis vanadiumnya tadi yang berada di knalpot. Fungsi AdBlue dan katalis ini adalah untuk menguraikan senyawa emisi gas buang yang buruk dari mesin yang kemudian akan dirubah dan dibuang menjadi gas yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini gambar AdBlue-nya tuh. Kemudian cara kerjanya, ini adalah bagian cara kerjanya. Jadi dasarnya untuk cara kerja dari sistem SCR di sini Bapak-bapak bisa lihat sebentar. Nah, saya laser pointer saja. Jadi ini ada engine, kemudian ini adalah exhaust-nya ya, pipa mufflernya atau pipa knalpotnya. Kemudian di sini ada injektor buat nyemprotin AdBlue-nya. Kemudian di sini knalpot. Di dalam knalpotnya ada urea SCR katalis di sini. Jadi ketika engine ini nanti bekerja, kemudian mengeluarkan gas buang, nah gas buang ini akan menuju ke knalpot, gitu kan? Menuju ke knalpot, kemudian di sini dia akan disemprotkan AdBlue atau urea tadi ya. Nih, disemprotkan oleh AdBlue. Mungkin lebih enaknya saya akan bilang ini bahasanya AdBlue gitu aja ya, karena biasanya rekan-rekan lebih pahamnya yang AdBlue gitu ya. Jadi akan disemprotkan oleh AdBlue di sini nanti. Setelah disemprotkan oleh AdBlue, kemudian di sini gas dari mesin, ya, exhaust gas dari mesin dan juga AdBlue akan bercampur. Kemudian dia akan masuk ke urea katalis, nih, urea katalis. Nah, dia akan mulai bertransformasi, dia akan menguraikan cairan kimia komponen kimianya tadi ketika suhunya sudah sampai di 250 derajat Celcius. Nah, ketika ini sudah panas, baru nanti di sini NOx-nya itu akan dirubah menjadi senyawa yang lebih baik. Jadi NOx-nya sudah dikurangin. Kenapa sih kok mesti di suhu yang tinggi, suhu di antara 250 sampai 300 derajat gitu kan? Karena di suhu tersebut NOx itu sudah mulai keluar. Dan juga pada katalis itu dibutuhkan panas supaya senyawa-senyawa tersebut bisa dirubah. Jadi bisa diurai dengan bantuan suhu panas tadi. Kalau katalis suhunya belum tercapai, ya NOx atau COHC cuma lewat aja gitu ya. Dia nggak akan dirubah menjadi gas yang lebih baik seperti itu. Kemudian di ujung knalpot itu ada
sensor baru lagi. Ini sensor barunya untuk P11 ya. Jadi jangan bandingkan dengan J08 atau Dutro kita. Ini di P11 saja. Ada yang namanya sensor NOx. Sensor NOx ini berfungsi untuk membaca NOx yang keluar dari ujung knalpot atau dari output knalpot. Apabila nilai NOx-nya tinggi, AdBlue injector ini akan menyemprotkan AdBlue terus, gitu ya, sampai nilai NOx-nya berkurang. Kalau NOx-nya sudah dirasa berkurang atau sesuai standarnya, AdBlue injector ini akan berhenti menyemprotkan. Seperti itu. Jadi nanti akan dievaluasi lagi, kalau NOx-nya banyak, AdBlue-nya akan nyemprot, kalau misalnya NOx-nya dikit, AdBlue-nya dia berhenti dulu nyemprotnya, seperti itu. Next, komponen dan fungsi. Nah, ini komponennya banyak sekali ya untuk SCR di P11. Bisa dilihat di sini ada sekitar 9 komponen yang akan coba saya jelaskan. Yang pertama ada muffler unit ya. Muffler unit ini berarti knalpotnya. Di muffler unit yang tertempel di muffler unit, di dalamnya di sini ada SCR katalis ya di dalamnya. Kemudian ada AdBlue injector yang menempel di input si muffler ini. Kemudian ada SCR front temperature sensor. Jadi temperatur yang ada di muffler atau di knalpot ini juga diukur supaya nanti dia tahu 250 derajatnya kapan nih, kayak gitu ya. 300 derajatnya kapan nih, seperti itu. Kemudian di sini ada NOx sensor atau sensor untuk membaca NOx-nya. Nah, di muffler ada ini. Kemudian selanjutnya ada DCU. Nah, jadi bukan hanya ECU, ya, ECU itu di engine, Electronic Control Unit. Kemudian nanti ada lagi khusus untuk SCR, namanya adalah DCU atau Dosing Control Unit. Selanjutnya ada AdBlue tank atau tangki AdBlue-nya ya untuk nyimpan AdBlue. Kemudian ada AdBlue pump atau pompa AdBlue untuk memompa mengalirkan ke sistemnya. Selanjutnya ada coolant cut-off valve dan juga ada ambient air temperature. Nah, ini akan coba saya bahas satu persatu untuk fungsinya. Yang pertama adalah muffler unit ya. Jadi di dalam muffler unit itu terdapat katalis vanadium yang berfungsi untuk merubah senyawa emisi buruk menjadi lebih baik. Dari namanya, ini SCR tadi ya, Selective Catalytic Reduction. Nah, dia bersifat selektif, di mana yang dikurangi hanya NOx saja. Gitu ya, yang dikurangi hanya NOx saja. Loh, Pak, kalau NOx doang, ntar CO, HC, PM-nya gimana? Gitu kan. Nah, diingat lagi basic emisi gas buang yang saya jelaskan di awal, ketika NOx keluar, CO-nya dia akan turun. Jadi CO-nya itu sudah turun pada saat NOx-nya keluar. Nah, NOx yang lagi tinggi-tingginya ini tidak dikurangi di engine, tapi dikuranginya di muffler. Kayak gitu. Nah, CO-nya sudah berkurang, HC-nya sudah berkurang, tinggal nyemprot NOx-nya dikurangi, kayak gitu. Kemudian komponen selanjutnya adalah DCU atau Dosing Control Unit. Nah, control unit DCU ini mengatur kinerja dari sistem after treatment-nya. DCU akan membaca nilai NOx dan dia juga mengontrol penginjeksian AdBlue. Jadi dia membaca nilai dari NOx-nya berapa, si NOx sensor tadi, kemudian diberikan informasinya ke DCU, kemudian dia juga akan mengontrol pompa, mengontrol AdBlue ya, bekerjanya supaya apa namanya sesuai dengan kebutuhannya. Dan DCU ini dia juga mengirimkan informasi ke engine ECU, jadi saling berhubungan semua gitu. Kemudian selanjutnya adalah AdBlue tank. AdBlue tank ini adalah sebagai tempat penyimpanan cairan AdBlue ya, kapasitasnya 28 liter nanti di B11C. Selanjutnya ada coolant cut-off valve
Nah, coolant cathode valve ini membuka pada saat SCR ada indikasi membeku, gitu ya. Jadi sistem SCR itu AdBlue-nya ketika ada indikasi membeku dia akan membuka, kemudian aliran dari SCR-nya atau aliran dari AdBlue-nya nanti di samping cairan atau aliran AdBlue tadi dia akan membuka aliran dari coolant engine untuk memanaskan si AdBlue tadi. Nah, ini di Indonesia tidak digunakan ya. Ini digunakan hanya untuk negara dengan cuaca dingin. Seperti itu. Tapi cairan coolant itu nanti akan terus bersirkulasi di AdBlue injektornya untuk mendinginkan si AdBlue injektor. Seperti itu. Kemudian komponen selanjutnya adalah pompa AdBlue ya. Di sini ada pompa AdBlue terletak di belakang tangki AdBlue. Ini berfungsi untuk memompa dan menghisap cairan AdBlue pada sistem SCR. Jadi si pompa ini tidak hanya memompa ya, memberikan pressure, tapi di akhir pada saat kunci kontak off dia akan menghisap AdBlue-nya. Karena itu nanti bisa diinformasikan ya ke driver mungkin yang pakai FM2B misalnya, ketika kunci kontak off kemudian ada suara seperti pompa gitu, nah itu adalah pompanya si AdBlue ini tadi, dia menghisap. Supaya apa? Supaya sebenarnya itu kalau di Eropa dan lain-lain ketika ada AdBlue yang masih di sistemnya dia bisa membeku gitu ya, yang ditakutkan ya. Kemudian dia nanti jadinya bisa masuk angin dan lain-lain. Komponen selanjutnya di sini ada AdBlue injektor. Nah, fungsi AdBlue injektor adalah menginjeksikan cairan AdBlue bertekanan ke muffler. Kuantitas AdBlue yang diinjeksikan diatur oleh DCU. Gitu ya. Jadi ini adalah komponen yang menyemprotkan AdBlue itu tadi. Selanjutnya ada NOx sensor. Nah, NOx sensor ini fungsinya untuk membaca nilai NOx yang dikeluarkan dari engine setelah melewati katalis SCR. Jadi ketika sudah melewati katalis, tapi ternyata dibaca NOx-nya masih banyak, ya AdBlue injektornya akan diminta untuk menyemprot terus. Seperti itu, jadinya boros, misalnya kayak gitu. Kemudian komponen selanjutnya ada SCR temperature sensor. Fungsinya dia akan membaca suhu exhaust muffler. Sistem SCR itu akan aktif pada suhu plus minus 200 derajat Celcius ya, 200 250 derajat Celcius dia akan aktif. Seperti itu. Dia akan mulai menyemprotkan AdBlue-nya tadi. Bentar, mohon maaf. Nah, selanjutnya ada ambient temperature sensor atau sensor suhu udara luar. Suhu udara luar ini nanti akan membantu sistem common rail-nya si P11 juga, dan juga untuk membaca nilai suhu ketika suhu udaranya dingin gitu ya. Misalnya di Eropa dia suhunya sudah di minus 10 derajat Celcius misalnya gitu ya. Dia akan mengaktifkan si coolant cut-off itu supaya membuka seperti itu. Jadinya cairan AdBlue-nya nggak membeku. Peringatan. Nah, ini peringatan yang ada di sistem SCR engine P11C. Nah, bisa dilihat di sini meter kombinasinya atau combination meter untuk P11C itu berbeda. Dia di sini nanti ada information display-nya nih, yang gambar H-Hino nih. Nah, ini adalah information display, kemudian ada level gauge-nya di sini. Nah, yang pertama, coba saya jelaskan yang berhubungan dengan SCR nanti. Yang pertama adalah AdBlue warning light. Ya. Jadi yang ini, yang satu ini, yang AdBlue yang di sini, ini adalah AdBlue warning light. Dia akan menyala ketika kuantitas AdBlue yang tersisa menjadi rendah atau ketika kualitas abnormal telah terdeteksi. Jadi AdBlue ini nanti akan dilihat kuantitasnya dan juga kualitasnya. Kuantitasnya mau habis atau kualitasnya jadi jelek.
Kemudian selanjutnya SCR SCR System Warning Light. Ini yang kedua. Nih, SCR System Warning Light, ini tempatnya di sini. Ini lampu ini akan menyala saat sistem SCR-nya tidak normal. Jadi ketika ada permasalahan pada injektor AdBlue, pada pompa, dia akan menyala. Nanti diminta untuk melakukan maintenance di informasi displaynya. Selanjutnya, nomor 3 di sini ada SCR Maintenance Warning Light. Ya, di sini ya. SCR Maintenance Warning Light. Jadi yang tadi ada gambar kuncinya, kalau yang ini dia ada tanda pentungnya, tanda serunya gitu ya. Ini tanda seru. Lampu peringatan ini akan menyala untuk melakukan pemeliharaan atau perawatan pada sistem SCR. Jadi kalau yang ini dia diminta untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan nih pada sistem SCR-nya. Ada masalah apa gitu ya. Kemudian AdBlue Gig. Nah, ini yang terakhir adalah AdBlue Gig yang nomor 4. Jadi di atasnya fuel gig nanti itu ada AdBlue Gig. Ini untuk mengukur AdBlue pada meter kombinasi yang menunjukkan jumlah AdBlue pada tangki AdBlue-nya. Seperti itu. Kemudian di sini ada indikator dan juga pembatasan pada kendaraan ketika ada permasalahan pada sistem SCR. Nah, ini bersifat global ya, karena kompetitor maupun truk-truk lainnya yang menggunakan SCR juga harus mempunyai sistem indikator ini. Nah, yang pertama adalah AdBlue level warning. Ketika cairan AdBlue-nya masih lebih dari 10%, dia nggak akan ada masalah, masih nggak ada pemberitahuan gitu ya. Kalau kurang dari 10% dan juga sampai kurang dari 5%, ini nanti dia lampu indikator akan menyala seperti ini, AdBlue seperti ini. Kemudian informasi displaynya, dia akan minta untuk refill AdBlue atau mengisi AdBlue. Alarm dia akan berbunyi ketika menghidupkan mesin atau saat engine kunci kontak on start gitu ya. Tapi pada saat AdBlue-nya habis, di sini nanti lampu indikator AdBlue-nya menyala, kemudian engine check lamp-nya juga berkedip. Ya, berkedip. Kemudian alarmnya dia akan selalu berbunyi. Jadi tit 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 misalnya seperti itu ya. Alarmnya akan selalu berbunyi. Pembatasan pada kendaraan ini nanti saat mesin berhenti, kunci kontak off, mesin akan langsung low power. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya masih buat jalan, masih on, masih lancar tuh. Nah, saat drivernya berhenti, kunci kontak off, dia langsung jadi low power. Powernya akan diturunkan. Pada sistem SCR, pada saat cairan AdBlue dalam posisi kurang atau habis, akan ada peringatan pada display kendaraan dan juga performa mesin akan diturunkan. Segera lakukan pengisian kembali. Nah, itu tadi dari level. Sekarang ada lagi dari quality warning. Ini dari quality berarti kualitas ya. Nah, pertama ketika status kualitasnya normal, dia normal, nggak ada masalah. Kemudian ketika kualitas terdeteksi pada saat engine-nya hidup, lampu indikator AdBlue akan menyala, kemudian engine check lamp-nya dia akan berkedip. Di sini informasi displaynya diminta untuk mengganti AdBlue, kemudian ada tulisan engine warning juga. Nah, saat berhenti, kunci kontak off, mesin akan jadi low power. Kemudian kalau engine mati, di sini lampu indikator masih sama, kemudian diminta untuk mengganti AdBlue, ganti dengan AdBlue yang sesuai. Ya. Ketika mengganti AdBlue, kunci kontaknya tetap on ya ketika keluar informasi display seperti ini. Yang jika dinilai ada masalah dengan kualitas pada AdBlue, pada saat kendaraan berhenti atau kunci kontak off, output mesin akan dibatasi. Periksa atau ganti cairan AdBlue dengan cairan standar. Ya. Jadi dari mana sih kok dia bisa tahu gitu cairan AdBlue-nya itu abnormal atau kualitasnya jelek? Ya tadi dari NOx sensornya.
Jadi dia akan membaca keseluruhan sistem si DCU itu tadi. Ini NOx sensor dia membaca NOx kok masih banyak, padahal si AdBlue injector itu udah nyemprotin AdBlue gitu. Kok masih ada masalah pada sensornya, pada pembacaannya gitu ya. NOx-nya kok keluarnya masih banyak. Di situ nanti DCU akan membaca, padahal nyemprot banyak, kok NOx-nya masih jelek kayak gitu. Dia akan menyimpulkan bahwa kualitas dari si AdBlue-nya itu jelek. Ya, bisa jadi sama si driver karena dirasa habis diisi pakai air galon misalnya kayak gitu ya, air galon atau air apa seperti itu. Jadi kualitasnya nggak sesuai. Nah, selanjutnya di sini ketika SCR sistem malfungsi ya, ketika ada masalah di sini ketika ada kerusakan pada komponen-komponen SCR atau ada abnormal, akan ada tanda seperti ini, tanda asap yang ada tanda pentungnya tadi. Kemudian cek lamp-nya akan blinking atau berkedip. Informasi bahayanya SCR warning dan engine warning. Kemudian pembatasannya adalah saat engine berhenti, kunci kontak off, engine akan low power. Kemudian selanjutnya ada katalis temperatur warning. Jadi temperatur pada katalisnya, pada SCR-nya gitu ya. Ketika normal dia nggak akan ada masalah, tapi ketika temperatur tinggi pada katalis terdeteksi, dia akan ada tulisan abnormal, hot exhaust, low power. Di sini nggak usah nunggu kunci kontak off gitu ya, dia langsung output engine-nya akan dibatasi. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, vanadium itu hanya mampu bertahan sekitar 500 sampai dengan 600 derajat Celcius. Kalau lebih dari itu dia nanti akan meleleh vanadiumnya, akan terbakar seperti itu. Jadi ketika suhu gas buang terdeteksi 550 derajat Celcius, lampu di meter display akan menyala dan output mesin akan dibatasi. Nah, di sini nanti langsung dia akan output engine-nya akan dibatasi, langsung jadi low power. Nah, caranya adalah ya berhentikan dulu kendaraannya, kemudian tunggu temperaturnya turun. Kita minta untuk masuk ke workshop, kita cari kenapa nih kok sampai bisa 550 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, oke, mungkin itu dulu Bapak-bapak dan Ibu mengenai SCR, gitu ya. Oh, ternyata muka saya nggak kelihatan dari tadi ya. Mohon maaf. Siap, Pak Anton. Oke, Pak Anton luar biasa sekali pemaparannya. Pak, saya sejujurnya lagi merekap Pak Anton jumlah pertanyaan yang masuk di kolom chat. Totally ada 42 pertanyaan dan itu masih berjalan. Kalau gitu Pak Anton, mungkin Bapak rekan-rekan semua karena sekarang sudah pukul 12, nanti pertanyaan yang sudah masuk saya akan kirimkan ke Pak Anton untuk diskusi jawaban-jawabannya dan nanti saya akan kirimkan ke grup IDT Hino Community. Namun untuk menutup kita berikan kesempatan ya Om Anton ya 1 sampai 2 peserta untuk bertanya langsung kepada Om Anton ya. Boleh ya. Oke. Silakan. 2 pertanyaan Bapak dan Ibu semua boleh klik raise hand dan tanyakan langsung ke Pak Anton. Silakan Ini klik raise hand. Karena training Euro 4 ini seharusnya kalau maksimal bisa sampai 4 hari ya. Betul. Tapi ini introduce dulu. Betul sekali Om Anton. Yuk rekan-rekan semua yang mau bertanya langsung dengan Pak Anton boleh langsung klik raise hand dan langsung bertanya dan diskusi dengan Pak Anton. Ada? Ada yang mau bertanya langsung dengan Pak Anton? Padahal di kolom chat banyak banget loh. Yuk Pak Riswandi. Baik, Pak Riswandi silakan diaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih Bu Vita. Anton, maaf. Ya, siap Pak Riswandi. Ada yang masih ganjel nih Pak. Silakan Pak. Ini Pak Anton, ini kan kalau SCR itu berarti kan totali baru Pak ya di teknologi kita ya. Artinya di Hino, karena ini hanya dipakai di P11 engine 350. Kemudian di situ berarti penambahan sistemnya adalah total. Nah, itu menimbulkan banyak pertanyaan di otak kita, Pak. Satu, apakah
tadi kan AdBlue harus selalu diisi. Apakah penggunaan AdBlue itu seboros solar atau ada lebih irit gitu loh Pak? Karena itu akan berhubungan lagi dengan bagaimana kita harus nyiapin stoknya, bagaimana konsumen harus menyiapkan, karena efeknya itu cukup seru. Begitu ada masalah, kunci off, kemudian on lagi sudah low power, dan jalan keluarnya harus AdBlue, apakah ganti ataukah mengisi ulang gitu kan Pak. Nah kalau stoknya nggak ada, operasional akan terganggu. Itu makanya berapa sih lama penggantian, berapa sih periode gunaannya ya, kilometer jamnya atau liter per jamnya atau apalah nanti istilahnya. Itu yang kedua, apakah permasalahan di AdBlue ini nanti selain misalnya ada di warning indicator light yang di speedometer itu juga akan terbaca di DX gitu ya. Karena banyak, kalau kita tahu lah common rail itu masalahnya bukan hanya ada di barangnya, tapi lebih banyak masalah di koneksi. Apalagi kalau sudah umurnya sudah panjang. Dan yang ketiga, supportnya HMSI ya dalam hal ini ini bukan hanya untuk Pak Anton, untuk total kayaknya nih. Dengan adanya Euro 4 kan banyak sekali mengharuskan kita membuka buku kembali, membaca engine circuit, kemudian electric circuit maksud saya, kemudian di situ bukunya itu kan masih belum ada lah di kita. Apakah ada program khusus untuk penyediaan buku itu? Apakah kita harus beli atau apa? Jadi mohon diinformasikan ke kita apa yang harus kita siapkan, karena dengan Euro 4 Common Rail ini kita tidak bisa bekerja lagi dengan mata buta, tapi harus ada petunjuk dari buku itu. Selain DX sudah ada gitu loh Pak. Itu Pak, ada 3 poin yang ingin minta pencerahan dari Pak Anton. Terima kasih Pak. Siap. Pak, nanti kalau saya lupa tolong tanyakan lagi Pak ya. Nah, yang pertama adalah konsumsi AdBlue tadi Pak ya. Ya. Nah, kalau yang konsumsi AdBlue, kita masih belum ada trial Pak untuk Indonesia. Nah, tapi kalau konsumsi AdBlue yang di Jepang dengan asumsi menggunakan solar ppm 50 gitu ya, itu dia bisa sampai 100 liter solar, 1 liter AdBlue. Kayak gitu. 100 liter solar, 1 liter AdBlue. Dengan konsumsi ppm 50 gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya nanti plus itu juga pengemudinya. Jadi kan ada pengemudi yang modelnya santai gitu kan, modelnya santai, dia slow misalnya di perusahaan-perusahaan yang dia speed limit 60-70 km per jam, bawahnya santai, otomatis NOx yang dikeluarin tadi jadinya dikit tuh. Jadi nanti AdBlue-nya nyemprotnya ya disesuaikan. Tapi kalau ada yang drivernya ugal-ugalan, 120 kencang, memaksimalkan kinerja engine gitu kan, itu nanti NOx yang dikeluarin juga banyak. Jadi semprotan AdBlue-nya juga banyak. Itu bisa berpengaruh pada konsumsi AdBlue-nya juga. Kemudian untuk solarnya dengan ppm di atas 50, itu kita harus adakan gimana ya, pengecekan lagi Pak. Karena apa? ppm 50 otomatis kualitas solarnya juga berbeda, dia nanti akan berpengaruh pada NOx itu lagi. NOx-nya bisa semakin tinggi kah atau bagaimana? Ya otomatis semprotannya si AdBlue juga lebih banyak gitu ya Pak Riswandi ya mungkin ya. Ya, Pak. Nah, kalau untuk buku manual itu semuanya akan ada di workshop manual dan troubleshooting manual. Nah, sayangnya di beberapa dealer, karena saya juga handle PIC Common Rail, itu beberapa dealer dan cabang itu jarang sekali membuka troubleshooting manual, biasanya seperti itu. Padahal katakan beberapa kali saya sering ditanyai, Pak, ini mengenai Common Rail nih Pak ya, Pak, ini kalau kita ngecek Common Rail pressure sensor rusak, tahanannya
berapa ya? Gitu. Nah, kayak gitu kan berarti masih belum buka kamera pressure sensornya tuh, pengecekannya gimana, tahanannya berapa. Kalau bukunya nanti akan kita siapkan Pak, ada owner manual, workshop manual, troubleshooting manual. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi satu lagi apa ya Pak ya? Sorry Pak. Problem kalau di SCR itu baca nggak di DX, Pak? Semuanya akan terbaca di DX Pak. Jadi ketika nanti ada apa namanya information display yang keluar tadi, ya di information display, kemudian ada apa tadi namanya lupa. Oke Pak, siap, terima kasih Pak. Sebentar. Indikator. Nah, lupa. Indikator yang keluar itu nanti akan ada di DX juga tuh, Pak. Nah, karena di sini sebenarnya untuk SCR itu bisa sehari, 2 hari, Pak ya, trainingnya ya, full ya. Nanti akan coba kita informasikan lengkap. Tapi ini untuk hari ini kita masih introduction-nya dulu, Pak Riswandi. Mohon maaf. Siap. Oke, Pak. Oke, satu lagi Ya. Pak Anton. Kalau Ya. misalnya sudah low power tadi, untuk pemulihannya diisi AdBlue terus selesai atau diisi AdBlue harus ada resetting lagi, Pak? Nah, untuk levelnya, ketika levelnya habis gitu ya, pada saat unitnya mati, itu nanti bisa langsung dihidupkan saja, Pak, dikunci kontak on kan saja, kemudian diisi tuh AdBlue-nya. Diisi AdBlue-nya, kemudian kunci kontak off lagi, kunci kontak on, nanti otomatis dia akan ngereset sendiri, Pak. Nggak usah direset. Seperti Oke, itu. Pak. Nah, mungkin nanti ada masalah seperti ini, Pak. Ada masalah indikatornya masih menyala. Tapi indikator menyala ini nanti akan hilang sendiri ketika siklus siklus kunci kontak off, kunci kontak on gitu ya. Nanti bisa hilang sendiri. Biasanya seperti itu. Ada siklus kayak gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Anton. Siap, Pak Riswandi. Baik, terima kasih banyak Pak Riswandi atas pertanyaannya. Ada lagi rekan-rekan semua yang mau bertanya langsung dengan Pak Anton? Ada lagi? Tidak ada? Betul, tidak ada nih. Langsung loh bertanya dengan Pak Anton loh. Sepertinya lebih tertarik untuk bertanya di kolom chat nih Pak Anton nih. Oh, ada satu lagi ya Pak Anton. Sudah ada Pak Rifan dari IST. Rifan, IST. Silakan Pak Rifan. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Pak Rifan. Waktu makan siangnya jadi kepotong Pak. Nggak apa-apa. Demi bapak-bapak mah oke saja saya. Pak Anton, saya izin mau bertanya Pak. Yuk. Tadi di slide dilihat dari diagramnya ya Pak, wiring diagram jalur AdBlue itu. Biasanya sebelum kejadian di dealer biasanya Pak anak-anak baru tahu. Oh ternyata ini rusaknya. Nah sebelum itu mungkin ada pencerahan Pak, kalau misalkan salah satu komponen injektornya seperti injektor AdBlue-nya atau pompa AdBlue-nya tidak berfungsi, itu mempengaruhi kinerja atau tidak terjadi proses emisi gas buang Euro 4 gitu Pak, di gas buangnya kembali ke Euro 2 atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, cairan AdBlue ini aman tidak Pak? Misalkan kena kulit atau kena logam, kayak minyak rem itu kan jahat ya Pak, bisa terkelupas catnya. Paling itu saja Pak pertanyaannya Pak. Siap. Nah, untuk yang pertama, bagaimana ketika komponen-komponen pada SCR itu rusak. Jadi ketika ada permasalahan pada komponen SCR, misalnya pompa atau injektor gitu ya, sehingga dia nggak berjalan normal, sebenarnya sebelum di 200 derajat yang saya bilang tadi, dia mulai menyemprot, dia akan ada sistem cek namanya. Di sistem SCR itu ada sistem cek. Pada saat dia masuk suhu 150 derajat Celcius, dia akan ada sistem cek. Sistem cek ini untuk berfungsi untuk memastikan apakah sistem AdBlue, penyemprotan AdBlue itu berjalan normal atau tidak.
Kalau ada indikasi permasalahan pada sistem cek tersebut di 150 derajat Celcius, dia akan keluar indikator. Dia akan keluar indikator, misalnya AdBlue-nya AdBlue injektornya buntu, misalnya kayak gitu ya, buntu, sehingga nggak bisa nyemprot. Nah, ini nanti dia akan dicoba berulang-ulang dulu. Dicoba sistem ceknya akan dicoba berulang-ulang, tapi kalau masih tidak ada perbaikan, dia injektornya masih buntu, dia nanti akan keluar indikator, kemudian akan keluar information display. Pada saat itu keluar, kemudian kunci kontaknya, unitnya jalan, kemudian dia berhenti, kunci kontak off, dia akan jadi low power, seperti itu. Nah, kalau untuk AdBlue-nya tadi apakah berbahaya atau tidak? Jadi AdBlue itu sebenarnya atau urea itu sebenarnya adalah cairan amonia nantinya. Nah, amonia ini adalah cairan berbahaya. Tapi untuk amonia ini ketika disemprotkan dia akan berubah jadi amonia. Sebelum disemprotkan dia adalah cairan AdBlue. Cairan AdBlue atau urea ini nanti ketika dipegang itu sebenarnya mungkin tidak terlalu berbahaya ya. Karena saya dulu sempat pegang juga, nggak terlalu bahaya, tapi ketika dia jatuh ke lantai atau jatuh ke komponen lainnya, dia nanti akan putih tuh warnanya, susah ngilanginnya. Jadi ketika dia jatuh ke lantai atau ke komponen lainnya, langsung saja disiram dengan air panas, supaya dia nanti nggak membekas putih. Tapi kalau untuk kulit, misalnya terkena cairannya, itu dia nggak akan terasa panas kayak minyak rem atau melepuh gitu ya. Cuma nanti akan kayak jadi mengkristal gitu. Jadi usahakan langsung saja cuci tangan. Jadi ketika cairan AdBlue itu jatuh, dia akan cepat mengkristal, jadi putih kayak gitu. Gitu Pak Rifan mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak Anton. Nah, mungkin saya juga sedikit menginfokan ya, mungkin di sekitar bulan akhir Januari sampai awal Februari itu ada training khusus mengenai Euro 4 untuk after sales 3 hari online gitu ya. Ada 4 batch untuk 41 dealer itu lebih lengkapnya ya. Mungkin yang kita undang adalah service head atau foreman atau mungkin juga IDT trainernya juga boleh join seperti itu. Akan kita bahas lebih lengkap lagi. Baik, terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Rifan atas pertanyaannya. Ternyata sudah pukul 12.18 Pak Anton. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan sejumlah 45 pertanyaan nanti akan dijawab ya oleh Pak Anton dan juga rekan-rekan instruktur yang lain. Kemudian untuk rekapannya nanti akan saya kirimkan ke grup WhatsApp ya, ke grup WhatsApp IDT Hino Community yang sudah dijawab seperti itu. Sama ini mungkin Mbak Vita ya, kalau masalah waranti, tadi ada pertanyaan masalah waranti, saya mohon maaf, saya harus informasi dulu mengenai waranti apabila dia tidak menggunakan solar 50 ppm gitu ya. Karena dari tim waranti sendiri masih belum ada info nih Pak. Mohon maaf sekali, saya juga masih belum tahu. Betul. Nanti akan coba saya update. Baik, untuk pertanyaan yang lainnya nanti yang bisa dijawab kita akan jawab ya Pak Anton ya. Oke, Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan semua sudah pukul 12, waktunya untuk makan siang nih, mohon maaf agak mundur 18 menit, jadi memotong waktu jam makan siangnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini, semoga nanti kegiatan IDT Quarter 1 2022 dengan tema Euro 4 Massive Education Program ini dapat berjalan dengan lancar. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan kembali, silakan untuk utilisasi grup IDT Hino Community WhatsApp Group. Silakan untuk ditanyakan di WhatsApp tersebut, nanti akan dijawab. Nanti Pak Anton juga kalau bisa join ya Pak, supaya nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa langsung Pak Anton jawab. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu semua, IDT Trainer ini sekali lagi merupakan peranan penting di dealer. IDT Trainer adalah perpanjangan tangan dari PT Hino Motor Sales Indonesia, dan IDT Trainer memegang peranan terbesar dalam pengembangan manpower di dealer. Terakhir juga dengan adanya IDT Trainer, maka dealer akan mampu menciptakan manpower yang handal dan juga berprestasi. Sekian dari kami, dari Hino Training Center PT Hino Motor Sales Indonesia. Bapak dan Ibu semua, sekali lagi terima kasih. Hino, apa kabar? Fantastis. Luar biasa. Yes, terima kasih.
kasih, Bu. Oke, terima kasih Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Bapak, Terima Ibu kasih semuanya. teman-teman semua.